Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman PAP. Dan tentunya senang sekali pada hari ini kita dapat menyapa Anda tentunya dalam kegiatan podcast Paprika atau PAP Beretorika. Nah, pada kesempatan hari ini kita sudah mendatangkan atau mungkin sudah ada yang datang nih ke podcast PAP, yaitu Mbak Janatul, betul? Betul, Mas Azmi. Oke, mungkin buat teman-teman yang pengen tahu siapa sih Mbak Janatul itu, kemudian selama berkuliah di PAP itu menjadi mahasiswa yang seperti apa, kemudian sekarang itu sedang berkarir menjadi sebagai apa gitu. Nah, boleh deh langsung kita langsung ke Mbak Janet nih, panggilannya Mbak Janet. Ya, selamat siang Mbak Janet. Siang, Mas Azmi. Iya, gimana kabar? Oke, terima kasih nih sebelumnya saya udah diundang di podcastnya PAP. Suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri buat saya ya bisa di sini. Oke, perkenalkan dulu sebelumnya. Kalau nggak kenal nggak sayang nih katanya. Nama saya Janatul, tapi di sini biasanya saya dipanggilnya Janet. Kalau dulu sih biasanya manggilnya lengkap ya, Janatul gitu. Nah, dulu saya kuliah masuk tahun 2009, keluar tahun 2013. Udah tua banget ya saya ya. Oke, dulu saya seorang mahasiswa yang pastinya kuliah, tapi pas waktu pulang itu saya jarang banget di kosan. Pokoknya kalau dulu saya itu jarang banget di kosan, saya pulang kuliah, saya pasti ke UKM karena saya ikut organisasinya banyak banget dulu. Jadi kalau pulang tuh hanya cuma buat tidur, nanti balik kuliah lagi, balik UKM lagi. Nah, untuk saat ini saya berkarir di Sampurna. Oke, itu mungkin sekilas gambaran ya teman-teman, tapi nanti kita akan coba gali lagi lebih dalam. Tapi sebelumnya, sebelum ke karir Mbak Janet, itu kan sebenarnya podcast ini ingin apa ya? Ingin sebagai ajang, ini alumni PAP itu sudah ada di mana saja. Dan untuk informasi saja, kemarin atau podcast-podcast kemarin itu sudah ada yang dari tenaga pendidik gitu, menjadi dosen, terus ada juga yang menjadi lurah dan lain-lain. Nah, sekarang ini menjadi seorang marketer ataupun orang yang bergerak di bidang marketing, betul Mbak? Iya, betul. Saya sales dan marketingnya Sampurna. Tapi sebelum ke situ, kita ingin tahu dulu nih, sedikit bernostalgia ya Mbak. Kira-kira kan tadi Mbak bilang bahwa Mbak itu kura-kura gitu, kuliah rapat karena memang UKM. Nah, bisa disebutkan nggak? Maksudnya ikut UKM apa aja, terus alasannya kenapa sih gitu, ingin menjadi mahasiswa yang ya kura-kura seperti tadi. Oke, wah jadi flashback ya. Jadi tahun 2019 awal itu saya masuk ke Solo pertama kali. Jadi saya aslinya di Kudus, orang Kudus. Pertama kali saya ke Solo itu saya sendirian, nggak ada teman sama sekali, nggak ada saudara juga sama sekali. Jadi pas waktu itu gimana ini caranya supaya saya punya koneksi, saya punya networking di daerah Solo itu gimana caranya. Akhirnya saya memutuskan, oke, kalau saya kuliah aja nih, berarti saya temennya cuman ya yang teman-teman kuliah aja kan ya. Nah, akhirnya karena saya anak kuliahan waktu itu, akhirnya saya memutuskan untuk ikutlah UKM supaya punya networking. Oke. Kemudian ada nggak sih pengalaman kuliah nih? Selama kuliah kan mungkin 4 tahun atau beberapa tahun itu yang paling tidak bisa dilupakan. Atau mungkin kejadian unik, kejadian pokoknya yang memorable bagi Mbak, ada nggak sih? Banyak. Mungkin salah satunya yang paling memorable gitu Mbak. Oke. Gini teman-teman yang sekarang masih kuliah itu adalah waktu di mana kita benar-benar yang harus nikmatin dan harus memanfaatkan waktunya. Dan yang saya ingat, ya yang sampai sekarang saya ingat, saya itu dulu pergi dari kosan itu jam 7, karena kuliahnya dulu jam 7 ya, jam 7. Pulang-pulang tuh bisa jam 2, jam 3. Jadi pulang dari kampus, kalau orang biasa kan pulang dari kampus, udah kuliah, selesai kuliah langsung pulang ya. Kalau saya bisa sampai jam 1 malam, jam 1
jam 1-2 malam itu sering banget karena ada rapat, ada apa. Dan ternyata ya itu works buat kerjaan saya sekarang gitu. Tapi itu benar-benar sangat memorable ya ketika wah dulu jam 1 baru pulang gitu. Zaman-zaman kuliah gitu ya, bisa pulang subuh gitu kan. Iya benar, bisa pulang subuh. Oke, terus kalau ekspektasi Mbak sendiri nih, pas ketika kuliah kan tentu punya mimpi gitu ya, tentu punya, saya ketika sudah lulus ingin menjadi ini. Nah, itu pas ketika kuliah sebenarnya Mbak itu pengen menjadi apa gitu? Apakah menjadi guru, apakah menjadi berkarir atau gimana? To be honest nih ya Mas, kalau dulu pas waktu kuliah itu saya nggak pernah saya pengen jadi guru atau saya pengen jadi dosen atau saya pengen jadi apa, itu nggak pernah. Tapi ekspektasinya adalah saya besok kerja di mana saya bisa dapat penghasilan buat saya karena saya orang nggak punya ya, buat saya dan orang tua saya. Jadi untuk nanggung kesehatan serta kalaupun seandainya ini saya pengen kerja di tempat yang ketika saya ngasih tahu tempat kerja saya, maka orang itu nggak perlu tanya lagi, itu bergerak dalam bidang apa, kayak gitu. Zaman dulu ya, kalau nanya zaman dulu, saya cuma pengennya kalau ada orang nanya, kamu kerja di mana? Gitu. Oh, saya kerja di sini. Orang itu langsung tahu. Oh, kerja di situ gitu. Tapi pernah nyangka nggak sih, maksudnya, ternyata saya tuh atau Mbak itu memang rezekinya mungkin ada di marketing gitu. Pernah nyangka nggak sih? Maksudnya kan administrasi nih, tiba-tiba ke marketing. Meskipun nggak terlalu jauh, tapi kan cukup berbeda gitu ya. Iya. Enggak. To be honest, enggak banget, Mas. Karena apalagi sekarang saya kerja di dunia tembakau ya, berarti ya, tobacco company, yang mana itu benar-benar saya juga nggak ada expect buat saya besok pengen kerja di perusahaan Sampurna gitu, enggak. Tapi ternyata ya saya masuk ke sini. Ya berarti di luar dugaan banget ya Mbak. Gimana? Sorry. Berarti di luar dugaan gitu, maksudnya ya sudah masuk gitu. Iya. Nah, dari networking sebenarnya dari bukan networking orang ya, jangan salah, tapi ketika waktu itu saya dapat info dari teman bahwa ini ada bukaan lowongan dari Sampurna, terus saya coba-coba, ternyata ikutin seleksi, saya masuk. Jadi itu gunanya networking ya, kita dapat informasi itu banyak gitu. Terus nih, ketika sudah lulus, itu ada atau berapa lama sih untuk waktunya mencari kerja? Terus apa ada masalah-masalah gitu ataupun ketakutan tersendiri? Aduh, ini kayaknya belum punya kerjaan, terus mau kerja di mana, itu ngalamin nggak Mbak? Kebimbangan? Ngalamin juga Mas. Jadi adik-adik nanti Mas Mbak semuanya yang sekarang masih kuliah, tenang, orang itu dikasih waktunya yang tepat ya. Jangan pernah melihat orang lain, tapi upgrade diri sendiri. Karena dengan upgrade diri sendiri kita bisa memberikan yang terbaik. Nah dulu tuh saya lulus terus belum langsung dapat kerjaan. Saya keliling dulu tuh dari Semarang, Solo, Jogja, karena saya domisili Kudus ya dulu ya. Kudus, Pati, Jepara itu semuanya saya datangin perusahaan-perusahaan, saya buka tuh, ada job sheet apapun saya buka. Tapi nggak langsung diterima. Dengan berbagai alasan. Baik itu yang dari saya yang nggak wah ini nggak cocok nih, ada juga. Tapi pas waktu itu ketika saya belum diterima, saya masih berusaha terus cari yang benar-benar yang terbaik buat saya, karena kita sendiri yang tahu yang terbaik buat kita gitu. Yang penting selalu upgrade diri. Itu cara-cara Mbak untuk mengupgrade diri selain mungkin ikut UKM, ikut kegiatan dan lain, ada nggak sih misalnya kayak ikut pelatihan apa atau pelatihan apa, itu pernah nggak gitu? Nah itu sering saya dulu. Jadi setiap ada seminar, setiap ada pelatihan, mau yang gratis, mau yang bayar, tapi ketika itu yang benar-benar saya rasa wah ini saya kayaknya perlu, itu pasti saya ikut. Apalagi yang gratis, wah kalau yang gratis mah pasti ya pemburu gitu.
Dulu apa ya namanya? Kalau kita ikut seminar kan biasanya dapat sertifikat tuh. Nah, kalau teman-teman yang lain ada yang cari sertifikat hanya untuk cari sertifikatnya, tapi kalau saya benar-benar ilmunya, dan itu benar-benar ilmu yang bermanfaat buat kita, berguna lah. Oke, oke. Sekarang kita langsung masuk ke karir Mbak nih, sedikit banyak akan mengulas atau mencari tahu. Nah, sebetulnya marketing atau sales marketing itu apa sih Mbak? Terus kayak misal pekerjaan-pekerjaannya itu seperti apa? Mungkin suka dukanya di jabatan itu seperti apa gitu. Boleh di-spill nih ke adik-adik mahasiswa. Oke. Untuk sales dan marketing mungkin ini kita semua yang masih awam, kita semua nganggep bahwa sales dan marketing adalah orang yang jualan, gitu ya. Jadi kalau sales dan marketing, sales rokok ya udah jualan rokok kemana-mana gitu. Padahal enggak. Sales marketing itu banyak yang harus dilakukan. Mau dari yang namanya analisa market, terus penyesuaian konsumen, itu banyak banget. Jadi saya kasih contoh kayak sekarang perubahan dari yang sebelum adanya pandemik sampai sekarang kita harus menyesuaikan bagaimana caranya, dan kita harus punya analisa cara berpikirnya kayak gimana. Jadi kita harus punya strateginya untuk gimana caranya produk kita bisa diterima oleh konsumen gitu. Jadi bukan cuman kita jualan, ayo Pak Bu beli, itu bukan, tapi strateginya, analisanya itu yang paling penting gitu. Oh iya, saya keingetan sesuatu Mbak. Kalau dulu katanya kan itu belum ada program studi PAP, tapi ekonomi konsentrasi PAP. Nah, itu Mbak ngambil konsentrasi PAP juga, betul kan? Betul. Nah, itu kira-kira alasannya apa gitu kan? Kan masih ada nih misal akuntansi, kebanyakan akuntansi, terus ya ekonomi, terus ada PAP. Alasan Mbak itu kenapa masuk ke konsentrasi PAP? Saya dulu lebih ke kayak wah ini karena memang belum terlalu pengen jadi guru dan dosen, terus apa namanya, saya pengennya wah ini kalau perkantoran masih bisa nih saya masuk ke perkantoran gitu. Zaman dulu loh ya, terlalu simpel banget sih, tapi memang itu. Nah, terus oh ya, boleh, silakan Mbak. Oke. Dan ketika saya masuk administrasi, zaman dulu saya mikirnya dosennya oke semua. Pas waktu itu dosennya oke, saya bisa ngobrol. Jadi pas waktu sebelum penjurusan, saya kan udah kenal sama beberapa dosen ya. Jadi ada beberapa dosen yang memang saya rasa bisa untuk mengarahkan, dan ini kayaknya bagus nih buat masa depan. Udah saya masuk ke administrasi perkantoran. Oke, ini di luar ini sih Mbak. Kira-kira dosen yang paling memorable atau favorit Mbak itu siapa sih? Wow. Dosen favorit zaman dulu tuh kayaknya, waduh ini di-mention nggak apa-apa nih. Boleh Mbak. Nanti yang lainnya ini loh. Tapi emang dosen-dosen PAP ini sih keren-keren, dari modis semuanya ya, modis terus wawasannya juga luas-luas. Jadi saya dulu bener-bener kayak wah saya harus masuk PAP nih supaya saya juga bisa ikut jejak dosen-dosen yang luar biasa. Jadi nggak nyebutin nama nih Mbak? Janganlah. Intinya semuanya ya favorit karena memang di PAP memang dosennya yang saya rasa juga itu bahkan apa ya, jauh dari kata bagus gitu, maksudnya bagus banget gitu, maksudnya bener-bener impactful lah untuk teman-teman mahasiswa. Nah kalau tadi dosen, sekarang mata kuliah yang apa yang Mbak suka, paling suka atau paling apa ya, paling excited gitu ketika mengikutinya, itu mata kuliah apa? Mata kuliah, waduh, saya kalau ditanya mata kuliah itu ya, dulu paling seneng sama komunikasi kalau nggak salah dulu namanya. Ada kan ya? Jadi di situ diajarin, dan itu kayak saya emang lumayan suka sama komunikasi karena dulu saya orang yang benar-benar agak susah ngobrol sama orang, introvert.
Terus ketika saya disuruh berbicara di depan publik juga agak takut. Nah, ketika ada pelajaran komunikasi, mata kuliah komunikasi, saya mulai mencoba dari zaman kuliah. Dari zaman kuliah awal, saya mulai mencoba untuk berani ngobrol. Nah, itu dari situ juga ternyata di organisasi saya ikut-ikut ternyata jadi panitia-panitia juga ternyata bisa upgrade lah ya. Balik lagi ke upgrade diri. Oke, ini ngomongin mata kuliah, terus kalau disambungin dengan karir Mbak sekarang nih, kira-kira kan kalau mata kuliah pasti berhubungan dengan skill gitu ya, dengan pengetahuan. Kira-kira pengetahuan atau skill apa aja sih yang memang harus atau dibutuhkan ketika kita itu ingin masuk ke dunia marketing itu, sales marketing itu apa aja sih Mbak? Boleh mungkin dikasih tahu. Barangkali nanti ada teman-teman mahasiswa ya, oh aku juga pengen kayak Mbak Janet nih, kayak kerjanya gini-gini ya. Oke, kalau skill saya disclaimer dulu ya teman-teman ya, ini adalah apa yang sudah saya alami dan benar-benar saya jalani sendiri. Jadi saya juga bukan motivator atau sebagainya lah ya, yang mungkin itu mah cuman dibagus-bagusin atau gimana, enggak, tapi emang benar-benar yang saya alami. Nah, mungkin yang sekarang saya alami adalah yang pertama, yang paling penting ketika masuk dunia kerja adalah soft skill. Teman-teman pasti juga banyak ya dikasih tahu sama Bapak Ibu dosen kalau tingkatkan soft skill. Soft skill itu ada berbagai macam. Salah satunya ada dari attitude, komunikasi. Jangan salah teman-teman, attitude ya, katanya orang yang penting pinter. Nanti perusahaan manapun atau kampus manapun bisa menerima kita jadi dosen atau jadi employee-nya, tapi enggak. Pinter emang penting, tapi itu enggak cukup. Ya, attitude, bagaimana cara kita mengorangkan orang, itu yang sangat penting. Kemudian ada komunikasi, cara kita berkomunikasi, mau sepinter apapun, ya, itu ada di otak. Tapi untuk mengeluarkannya, kita butuh skill komunikasi. Ya, jadi pinter nih Mas Azmi udah bisa nge-MC kayak gini. Biasanya sih kalau di perusahaan sangat dibutuhkan. Siapa nih yang bisa nge-MC? Biasanya kalau ada event-event internal pasti butuh MC. Gitu. Attitude, komunikasi, dan yang pasti adalah mindset kita juga. Ya, mindset itu sangat penting, baik kreativitas atau apapun itu sangat penting karena kita apalagi saat sekarang ya. Saat sekarang banyak sekali loh ya HR yang butuh orang itu bukan dari IPK-nya atau yang lainnya, tapi butuhnya malah justru hal yang berbeda, anti mainstreamnya. Mungkin orang-orang biasa buat CV-nya IPK dan lain-lain, organisasinya banyak, tapi ternyata ketika ditanya skill-nya apa, dia nggak bisa nunjukin. Nah, dari situlah maksudnya kita harus tahu kita itu bagusnya dari mana, nah itu ditingkatkan. Terus itu soft skill-nya ya. Nah, kemudian masuk ke hard skill. Ada hard skill juga yang memang mau nggak mau kita juga harus bisa, kita harus mumpuni. Kayak saya nih, saya ini kan sales dan marketing. Orang bilang kalau sales dan marketing mungkin cuman yang penting bisa ngomong sama orang, bisa nge-speak kalau ini ya, kalau nge-speak cewek gitu ya. Itu nggak cuman itu. Lebih hard skill, bisa dengan cara sekarang nih ya. Teman-teman apalagi yang masih kuliah, sekarang masih daring kan ya, masih online ya? Masih daring. Nah, ketika masih daring kayak gini, manfaatkan waktunya. Karena teman-teman kan banyak waktu luang nih. Yang pertama, bahasa. Ya, bahasa. Saya itu dulu masih belum terlalu bisa bahasa Inggris. Ketika masuk ke company yang sekarang, ke Sampurna, yang mana multinational company ya, di mana ternyata teman-teman saya ngomong bahasa Inggrisnya cah-cis-cus, bahkan bahasa-bahasa lain juga banyak banget yang mereka bisa. Itu saya waduh, ini saya masih ada ketinggalan ternyata. Nah, teman-teman, mumpung masih ada waktu, ayo belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa yang lainnya juga. Karena
dari komunikasi kita juga butuh bahasanya, ya. Kemudian ada juga kayak yang sekarang kita yang namanya kerja pasti butuh program, ya. Dari laptop, entah itu yang programming yang buat yang lain, yang apa sih namanya, yang anak-anak zaman sekarang tuh ya. Nah, sama kalau saya itu lebih ke Microsoft Excel, terus PowerPoint, itu benar-benar dipelajarin karena di situ ternyata rumus-rumus itu digunakan semuanya di pekerjaan ini. Dan ada skill terakhir nih yang sangat mujarab buat saya. Skill terakhir adalah skill dari orang tua. Ya. Skill dari orang tua itu maksudnya apa sih? Skill yang mana kita udah punya nih, kita pinter, kita punya komunikasi yang bagus, tapi ternyata buat di pekerjaan yang saya alami, yang memudahkan semuanya ternyata itu adalah doa dari orang tua. Ya, teman-teman, saya ingat banget pas waktu kuliah masih ada lah ego-ego kita buat apa namanya ke orang tua seperti apa ya, tapi ingat, mumpung masih muda, mumpung masih kuliah, ya, orang tua itu adalah wild card, atau mereka adalah kartu yang benar-benar bisa menembus apapun. Jadi ketika orang tua itu kita bahagiakan, maka apapun yang kita inginkan pasti bisa tercapai. Intinya doa dan restu orang tua yang Mbak. Iya. Dan tadi saya ingin mengunderline sedikit ya buat teman-teman yang mungkin pas pelajaran Excel-nya ngantuk-ngantuk ya. Dipikirin loh, ini nanti berguna banget ya di dunia kerja. Jadi jangan males-males lah, terkhusus adik-adik maba nih ya yang baru masuk. Berhubungan kemarin sekarang ini masih masa-masa awal nih Mbak. Jadi mungkin nanti sangat bermanfaat sih ilmu-ilmu yang dari alumni. Nah, terus kalau dikaitkan dengan yang mata kuliah kira-kira yang paling bukan yang paling membantu ya, tapi yang paling masih sesuai gitu. Maksudnya ketika apa yang dipelajari ketika kuliah dan itu masih terpakai sampai sekarang, itu kira-kira apa? Misalnya kayak mengetika atau manajemen apa gitu. Ada nggak Mbak? Dulu ada kayaknya yang soal leadership sih. Suara saya jelas nggak sih? Jelas. Ada noise nggak? Lancar Mbak. Oke. Terkait dengan leadership. Jadi dulu kayaknya mata kuliahnya kepemimpinan, ya. Dan itu bisa benar-benar berguna sampai sekarang. Bagaimana cara kita manage tim, dan kebetulan saya kan punya tim juga ya. Punya tim itu kan orang. Jadi bagaimana kita bisa menggerakkan orang dengan apa yang dimau oleh perusahaan, tapi orangnya ini juga bisa mengerjakan dengan maksimal, ya. Nah, dari situ ternyata saya juga mengaplikasikan sekarang untuk manage tim saya, dan alhamdulillahnya ketika ada feedback, karena di perusahaan saya sih sekarang pasti ada feedback ya, ada feedback. Jadi walaupun saya sekarang punya tim, jadi tim saya itu nggak cuma yang saya suruh-suruh, tapi mereka bisa feedback ketika saya ada semena-mena, maka mereka bisa speak up. Nah, ternyata ketika ada feedback yang rutin kita kasih ke tim, feedbacknya juga lumayan bagus gitu. Oke. Terus terkait dengan label PAP nih Mbak, karena kan kita tahu bahwa orang-orang mungkin masih jarang yang tahu gitu PAP itu apa. Terus lulusan PAP itu ya kamu bisa ngapain misalnya? Karena kan paling yang orang-orang tahu itu ya lulusan manajemen, lulusan ekonomi. Nah kalau PAP-nya itu kan masih kayak apa gitu PAP bisa di. Nah kira-kira cara Mbak atau mungkin pernah PAP itu apa sih? Nah itu menurut Mbak itu PAP itu apa? Terus kayak alumninya itu bisa apa aja sih? Gitu. Kalau administrasi perkantoran tuh jelas ya sebenarnya untuk administrasi perkantoran. Nah, cuman kalau ditanya lulusannya bisa apa, sudah pasti bisa semuanya. Ya, jangan salah dengan masuk administrasi perkantoran terus kita hanya bisa jadi guru atau bisa jadi dosen, enggak. Tapi kita bisa apapun yang kita mau. Ya,
Yang penting kita benar-benar dipelajarin ketika ada dosen masuk, ya dikerjakan, didengar, semuanya dilakukan. Jangan cuman kupu-kupu, ya. Benar ya bahasanya ya, kuliah pulang ya. Iya, betul. Ada kupu-kupu, kura-kura, kuda-kuda. Oke, banyak ya. Kupu-kupu kuliah pulang, kura-kura kuliah rapat, dan kuda-kuda kuliah dagang. Bisa jadi gitu. Nah, gini, kalau saya sih lulusan PAP itu bisa jadi apapun ya. Apalagi untuk saat ini pekerjaan dimanapun itu banyak banget ya. Yang penting dari kitanya. Saya cuman pesan adalah apapun yang terjadi di diri kita itu semuanya terjadi dari kita. Ya, kalau mau berarti kita yang harus aktif. Jangan nunggu orang. Jangan pernah nunggu orang. Ada cerita seorang barbershop itu mengeluh, nggak ada Tuhan tuh nggak adil, ya, nggak ada Tuhan. Nah, orang yang mendengarkan itu langsung keluar dan bawa satu orang yang rambutnya panjang, terus nanya ke orang barbershop itu tadi, ini kok rambutnya masih panjang? Iya, dia nggak ke sini, makanya nggak dipotong. Nah, itu sama, ya, sama. Ketika mau sesuatu, kita yang harus yang datang. Ya, barbershop tadi ngomong nggak ada Tuhan. Kenapa? Karena dia nggak mau datang. Sama juga sama kayak kita. Kita mau nih pizza, ya, tapi cuman rebahan aja seharian di kamar dan nggak mau keluar beli, atau nggak cuman sekedar sekarang udah ada ini ya online nggak mau, cuman saya mau pizza, yang nggak akan dapat. Ya, kita yang harus aktif. Sekarang di kampus banyak beasiswa nih, ya, beasiswa tuh bertebaran. Coba tanya bapak-bapak, ibu-ibu dosen, pasti dikasih. Tapi kita yang harus ngedatengin bapak ibu dosen, kita yang harus aktif, kita yang harus, Pak Bu, saya bisa dapat beasiswa dari mana ya? Pasti dikasih. Bapak Ibu dosen tuh pasti seneng kalau ada mahasiswanya yang aktif, ya. Jadi kita sendiri yang harus aktif, jangan nunggu orang lain. Betul banget sih, karena ya, intinya proaktif lah ya untuk menjemput rezeki atau menjemput kesempatan-kesempatan. Jadi nggak hanya menunggu kesempatan aja gitu ya Mbak, tapi kita justru mencari kesempatan-kesempatan yang memang bisa kita masuki gitu. Nah, ini balik lagi ke karir ya Mbak, ke yang sales marketing. Nah, itu boleh dikasih tips atau trik nggak nih buat adik-adik mahasiswa Mbak nih yang mungkin pengen masuk juga ke ranah marketing. Nah, itu kira-kira nanti di wawancara itu ditanya apa aja, terus yang harus disiapin itu apa aja gitu Mbak. Oke, yang perlu disiapkan sebenarnya teman-teman untuk sekarang itu pasti adalah yang paling penting ketika kita ketemu sama orang, udah pasti adalah cara komunikasi. Ya, cara berkomunikasi nanti ketika pas waktu wawancara itu juga pasti dilihat, ya. Kemudian cara attitude-nya, bagaimana sikapnya, perilakunya, serta yang ketika kita ketemu sama orang, bagaimana cara kita bersalaman pertama kali, itu sangat dilihat sama HR ya zaman dulu. Dan kalau dari saya sendiri, pengalaman saya sendiri, to be honest nih ya, saya bisa keterima di Sampurna setelah sekian tahun saya masuk di Sampurna. Saya tanya sendiri nih sama yang wawancara, kenapa saya dulu diterima. Jadi saya penasaran juga nih, kenapa saya dulu diterima di Sampurna, Pak? Ternyata jawabannya adalah karena organisasi yang saya ikuti. Jadi, organisasi yang saya ikuti ini ternyata dulu ada benefitnya buat perusahaan karena saya melakukan sesuatu hal gitu. Jadi,
saya nggak bisa lebih detail ya, tapi dari organisasi saya yang saya ikuti sendiri, ini ternyata bisa memberikan rezeki saya sekarang, gitu. Ya berarti dampaknya kalau langsung itu kan kita bisa cari relasi, nambah skill Iya. komunikasi, dan skill jangka panjangnya ya tadi gitu. Itu bisa menjadi track record kita buat nanti ingin ngelamar ya kita udah punya pengalaman lah istilahnya begitu ya. Iya. Apalagi Sampurna kan, itu perusahaan besar kan ya, maksudnya bukan perusahaan yang kecil atau kayak gimana, tapi udah nasional gitu. Wih, keren banget lah istilahnya kalau udah masuk ke perusahaan yang ternama gitu ya Mbak. Nah, oke, terus ini Mbak, apa, kalau sekarang itu di PAP kan profil lulusannya itu ada 3 ya Mbak. Ada yang menjadi tenaga pendidik, ada yang menjadi administrator atau praktisi, dan juga ada yang berwirausaha. Nah, kira-kira kalau saya tanya Mbak sebelum bekerja di Sampurna, itu sebenarnya tadi sih udah disinggung. Nah, ada keinginan nggak, maksudnya untuk, oh saya ini nggak mau jadi, misal nggak mau jadi praktisi, atau oh saya nggak mau jadi anak perusahaan gitu, ada nggak sih Mbak? Dulu itu saya sebenarnya kita kan nggak tahu kita pengen atau enggak sebelum kita lakukan ya. Dulu itu kalau yang PAP itu pasti ada apa namanya? Saya lupa istilahnya lagi. PPL. Oh, Nah, PPL. PPL. Nah, ketika saya PPL itu sebenarnya so far so good lah ya, nggak ada yang problem berarti gitu, nggak ada. Cuman ketika menjadi tenaga pendidik itu kan kita harus benar-benar yang memberikan semuanya ke anak-anak ya. Makanya saya acungi jempol buat Bapak Ibu dosen lah ya. Nah, pas waktu saya PPL tuh kayaknya saya, wah, ini panggilan jiwa saya kok kayaknya nggak ada gitu. Jadi pas waktu itu saya, ya udah, saya berarti coba cari yang lainnya. Nah, setelah saya dari guru, pas waktu itu sudah sempat jadi guru juga, saya coba pindah ke, sebelum Sampurna itu ada supplier oil and gas company, tapi saya juga belum terlalu klik. Akhirnya saya coba pindah lagi dan dapatlah yang di Sampurna ini, dan ternyata memang saya saya kayaknya lebih tertarik dan lebih easy di sini. Gitu. Oke, terus ini masih enjoy berkaitan ya, kerjaan saya sekarang benar-benar enjoy dan ya, monggo Mbak. Ya, sorry, kayaknya sinyal saya kurang bagus. Oke. Dari semuanya itu sekarang saya dapat pekerjaan yang benar-benar enjoy dan semuanya bagus buat saya. Terus gelar nih Mbak, karena kan PAP itu gelarnya SPD atau Sarjana Pendidikan. Nah itu kira-kira ngaruh nggak sih ketika kita memang mau apply ke perusahaan? Karena memang kalau ditanya misal kompetitornya itu yang SE misalnya, atau enggak yang Sarjana Manajemen, itu ada minder atau ya nggak apa-apa gitu, yang penting skill saya, atau kayak gimana terkait dengan gelar SPD, atau ya mungkin Mbak mengalami lah gitu. Nggak ada sama sekali pikiran kalau saya malu atau kayak gimana, nggak ada. Saya tetap bangga. Terakhir nama saya ada SPD-nya, itu saya bangga banget. Nggak ada yang namanya saya minder atau kayak gimana, nggak ada. Yang saya tonjolkan adalah yang lain boleh. Belakangnya ST, SE, boleh. Tapi ayo kita adu deh. Jadi saya tetap mikirnya adalah kita punya soft skill, kita punya hard skill yang orang lain nggak miliki. Jadi intinya gelar itu mungkin dibilang tidak terlalu penting, meskipun penting lah ya untuk masuk ke dunia kerja, karena yang dilihat di dunia kerja sebenarnya bukan gelarnya, tapi kemampuannya, begitu ya Mbak? Betul. Oke, ini sudah setengah jam, dan mungkin ada pesan atau mungkin wejangan gitu dari Mbak untuk teman-teman mahasiswa yang menonton podcast ini untuk kedepannya, atau mungkin closing statement dari Mbak itu, monggo yang panjang juga nggak apa-apa. Kalau dari saya
sebenarnya nggak panjang-panjang sih, Mas. Intinya sih jangan pernah membatasi diri. Jangan pernah membatasi diri. Kita itu nggak tahu siapa kita yang sebenarnya. Karena mungkin kita pikir, wah saya nggak akan mampu nih. Tapi nggak, ternyata kalau kita mau, pasti kita mampu. So, don't limit yourself because everything is impossible. Ya, don't limit yourself because everything is possible. Oke, mantap banget gitu. Dan jadi intinya jangan membatasi diri sendiri gitu ya Mbak. Tetap berkembang dan lain-lain. Oke, saya juga punya nih. Kalau tadi Mbak pakai bahasa Inggris, saya juga punya Mbak. Jadi memang buat teman-teman, jadi apa ya, believe in yourself and you'll be unstoppable gitu. Jadi percaya sama diri sendiri dan kamu tidak akan terhentikan gitu. Dan mungkin karena waktu juga sudah cukup panjang, nggak kerasa banget ya Mbak, maksudnya kita chit-chat gini nggak kerasa gitu, tiba-tiba udah setengah jam gitu. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Janet yang sudah menjadi narasumber. Sebenarnya mungkin kapan-kapan kalau Mbak mau ke kampus atau mau podcastnya ada offline-nya nggak ada gitu, nanti kita bisa bisa atur jadwal atau gimana. Jadi mungkin nanti sambil bernostalgia atau mengenai apa itu boleh banget gitu ya Mbak. Siap, Mas Asmi. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Janet atas waktunya dan pengalamannya juga. Ini pengalaman baru juga sih, karena baru kali ini yang narsumnya dari marketing gitu. Jadi ya semoga ilmu-ilmu yang didapat dari Mbak atau pengalaman-pengalaman dari Mbak itu bisa diambil gitu sama mahasiswa-mahasiswa yang di PAP khususnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Janet atas waktunya dan atas pengalamannya, dan juga terima kasih kepada sobat PAP nih, mahasiswa yang tadi sudah mendengarkan pengalaman dari Mbak Janet. Semoga nanti ilmunya bisa membawa berkah lah, istilahnya membawa motivasi untuk kita. Mungkin itu aja yang bisa kita berikan di podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu juga di podcast-podcast selanjutnya. Itu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Asmi. Semangat semuanya. Ya, terima kasih Mbak.